Mamaku itu Boru Nasution. Bapakku itu Lubis, mamaku tuh masih keturunan raja. Kenapa kau sampai seperti ini? Udah aku bilang sama dia, kamu di rumah nggak usah kemana-mana, ya. Kalau misalnya mencari atau apa mama, yang penting kamu di rumah. Nggak dengar gitu. Jadi aku udah capek gitu. Jadi sekarang maunya dia ini kemana, terserah dia aja. Saya udah pasrah, udah pasrah. Aku nggak mau seperti dia. Gitu. Kadang-kadang aku bilang, Tuhan, kalau hanya begini penderitaan aku, mendingan bunuh aja saya tuh, cabut aja nyawaku, aku ikhlas gitu. Aku malu sama orang. Aku membesarkan dia, maunya aku dimuliakan kan. Tahu-tahunya aku begini. Semua tahu gitu, ya kan? Gitu. Aku sebenarnya nggak mau begini anakku Pak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang aku ada di daerah Jakarta Utara, tepatnya ada di Penjaringan. Dan kita mau menyelesaikan tentang case Bu Angel. Jadi kemarin kita sudah koordinasi sama pihak keluarga, tim sudah datang ke rumahnya, dan ternyata keluarganya itu masih memikirkan terkait Bu Angel akan dititipkan ke Dinsos atau dirawat sama keluarganya. Nah, kita kan juga butuh segera ya guys, karena yayasan kita juga overload, terus ditambah juga Bu Angel minta pulang-pulang terus. Jadi kita putuskan untuk ya sudah, jadi keluarga maunya seperti apa nih gitu. Dan ternyata keluarga memutuskan untuk Bu Angel dititipkan ke dinas sosial beserta dengan anaknya. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. Jadi nanti Bu Angel sama anaknya di dinas sosial, dan ini kita udah janjian sama dinsosnya guys. Jadi untuk penyerahan Bu Angel dan anaknya, tapi lokasinya ada di rumahnya ya. Jadi biar keluarganya yang menyerahkan, karena hak sepenuhnya adalah keluarga, bukan dari yayasan. Kalau saya pribadi menyerahkan sepenuhnya ke keluarga, mau dirawat atau dititipkan ke panti ya, tapi keluarga memutusin untuk ya udah di panti aja. Gitu ya guys, sebenarnya banyak satu dan lain hal yang kita nggak bisa ceritain semua secara detail sampai kita mutusin untuk kayaknya ya udah Bu Angel dititip ke panti aja. Karena ya pertama kan saya merawat benar-benar yang kalau kondisinya terlantar ya. Sedangkan kan Bu Angel ini kan sudah ada keluarganya, dan tugas kita sebenarnya ketika ada keluarga mereunifikasi atau mengembalikan ke keluarga gitu. SOP-nya seperti itu. Nah, tapi kalau keluarga yang menolak untuk merawat Bu Angel, otomatis kita akan mencari jalan keluar untuk ke dinas sosial guys. Karena sekali lagi kita punya keterbatasan tempat, jadi nggak bisa semuanya ada di yayasan kita selamanya. Itu nggak bisa guys. Jadi makanya ini kita sudah mau mengarah ke rumahnya Bu Angel, sudah janjian sama ibunya juga. Ibunya juga yang meminta untuk dimasukin dinsos. Jadi ya dengan berat hati saya akan menyerahkan Bu Angel dan juga Arjuna ke Dinas Sosial Jakarta Utara. I look at you. Sekarang Arjuna umurnya kurang lebih udah 3 bulan. Saya merawat Bu Angel dari Bu Angel kandungan 5 bulanan. Karena pada saat pengecekan itu perut Bu Angel juga belum begitu kelihatan. Terus
sampai akhirnya keluarga sudah kita temuin, udah sempat diserahin ke keluarganya sekali lagi beserta dengan anaknya, tapi anaknya kondisinya malah parah banget, memprihatinkan banget. Jadi kita harus melibatkan pemerintah supaya tidak salah lagi ke depan. All of the things that I wish I could tell you, every time when you passing me by, I fall in love. Bu Angel, kabarnya gimana Bu Angel? Baik. Baik. Nah Bu Angel gimana nih jadi sekarang kondisinya? Membaik. Membaik ya? Ya. Nah ini kan kemarin sempat mau diantarkan ke keluarganya Bu Angel, ya kan? Tapi ternyata kakaknya Bu Angel dan keluarga yang lain keberatan karena faktor ekonomi ya. Jadi katanya Bu Angel nanti akan dirawat di dinas sosial Bu Angel beserta dengan Arjuna. Gimana Bu Angel? Hah? Sama mama aja. Sama? Sama ibu aja. Iya, ibunya yang nyerahin ke dinas sosial. Karena katanya ibunya juga agak kerepotan ngerawat 2 anak Bu Angel di sana. Katanya gitu, ya 2 ya Fit, yang di ibunya. Setahu aku ya Mbak Uti ngomong ada 2 yang dirawat, anak pertama sama anak kedua, katanya gitu. Kan Mbak Uti hari Minggu abis dari sini. Bu Angel ada mau disampaikan nggak? Bu Angel, Ya. ada mau disampaikan nggak? Enggak. Makasih nggak ada, makasih. Iya, makasih Tenopi. Udah ngerawat berapa bulan gitu? Setengah tahun Bu Angel? Makasih banyak. Setengah tahun lebih? Iya, terima kasih Tenopi sudah nolong aku. Iya. Udah aku sampai sekarang sampai sehat sama Arjuna. Aku mengucapkan terima kasih. Oke. Jadi Bu Angel kalau misalnya di yayasan mintanya nanya mulu kapan pulang. Kemarin pas Mbak Uti datang, awalnya sih pihak dari dinas sosial ngechat kayak gini guys. Ngechat kayak gitu, katanya antarkan dulu ke rumahnya. Nanti setelah dari rumahnya, ibunya koordinasi sama dinas sosial untuk diantarkan langsung ke dinas sosial. Tapi ternyata di switch, dirubah. Ini kita ketemuan sama ibunya sama dinas sosial juga. Biar hari ini clear ya guys. Dan ada beberapa pasien juga yang nanti kita akan pulangkan. Overload guys, kita udah kurang lebih berapa? 20 lebih ya? 20 lebih, sedangkan yayasan kita maksimal itu 15. Karena kan kondisinya emang nggak besar banget yayasan kita gitu. Jadi 15 atau 16 itu udah full. Ini udah 20 lebih ada di yayasan kita. I look at you. Mama Damai mana? Hah? Mama Damai. Ma. Oh, Ma. Ma. Ada lagi di atas. Iya Bu. Iya, Ma masuk kayak. Ya Bu, selamat siang. Iya, silakan. Ya Bu, Abdi. Ketemu di mana? Enggak aman. Ayo Teh masuk. Ayo, Mbak dulu masuk. Baik. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan ke khususnya ibu yang punya rumah ya. Terima kasih kami sudah diterima dengan baik, sekaligus permohonan maaf untuk mengganggu ya waktunya, dan juga sekaligus terima kasih kepada tim Bu Novi Pratiwi ya. Kita beberapa kali kita ini berhubungan dengan Bu Novi.
3-4 kali ada ya. Jadi ibu sebelumnya tim saya udah turun ya. Kebetulan saya kemarin ada acara pemeriksaan kesehatan di Gunung Sahari, jadi saya nggak bisa ikut hadir. Untuk selanjutnya nanti kita sharing aja ya Mbak ya, sharing aja karena kami dari awal infonya ini tadinya kan kalau saya nggak salah katanya tadinya pihak yayasan mau langsung menyerahkan di dinas sosial. Iya, jadi gini Pak, kan memang sebelumnya itu kan kita menemukan Bu Angel ini OT. Orang telantar. Di daerah mana tuh? Tidak ada Banten ya, daerah Banten tidak ada identitas. Sampai akhirnya ada yang menghubungi dan memberikan identitas bahwa Ibu Angel ini keluarganya. Gitu. Terus oh iya sudah terus ketemu sama keluarganya. Cuma kita masih di kita karena kan masih ada perawatan ya Pak. Masih waktu itu ya. Waktu itu 7 bulan kita ketemu Bu Angel lagi hamil. Dalam kondisi hamil. Iya. Kita bantu perawatan Bu Angel, USG dan lain-lainnya sampai melahirkan di bulan Mei. Setelah melahirkan, karena memang saat itu psikisnya Bu Angel sudah lebih baik Pak. Begitu, sudah mau mengurus anaknya, sudah berkomunikasi dengan benar, sudah ingat dengan keluarga, bahkan rumahnya pun sudah ingat. Tadinya nggak ingat? Nggak ingat sama sekali. Kalau ngobrol itu nggak nyambung. Gitu. Sebelumnya kemarin saya sudah ke rumah kakaknya bilang kalau untuk Bu Angel saya nggak masalah, tapi kalau untuk anaknya mungkin itu bermasalah. Kita sampaikan kalau di yayasan kita itu bukan penitipan anak, jadi kita nggak bisa gitu. Kalaupun berkenan ya dua-duanya karena tidak boleh dipisahkan ibu dan anaknya gitu. Ya memang mau berundingan dulu, tapi kan dengan alhamdulillah ya respon dari Jakarta Barat terus ke Jakarta Utara sampai akhirnya ke sini dan bawa ibu mau menyerahkan ke dinas sosial begitu kan. Itu lebih ya alhamdulillah kita dengan perawatan Bu Angel dan adiknya ya lebih lega ya karena semoga mendapatkan perawatan yang baik gitu kalau misalnya memang dibawa ke dinas sosial gitu Pak. Makanya kenapa kita mau bawa Bu Angel dan anak ini ke dinas sosial, dilihat dari dari keluarganya, juga dari abangnya saat itu, dan ibu juga kan seperti itulah tuntutan mungkin ekonomi ya Bu ya dan lain-lain seperti itulah akhirnya kita mau bawa ke dinas sosial. Makanya kita mau hubungi. Aku mau ngomong dulu. Ini saya juga sama Ibu Novi ya. Dimanapun dia berada, aku sangat terima kasih sama dia. Anak saya udah ditemuin. Ceritanya panjang, kemarin udah cerita. Jadi anakku ini bukan aku nggak sayang. Hari itu dia menghilang dari rumah. Bilang kamu jangan kemana-mana. Dia ini anak dia yang pertama, suami dia yang pertama berpisah. Ya, sudah berpisah itu, memang dia yang meninggalkan juga. Nah, anaknya satu sampai sekarang ikut saya lagi sekolah itu. Yang kemarin udah lihat kan? Iya. Nah, jadi saya kado dia yang besar sama saya udah dia kasih. Saya udah terima. Jadi saya bukan nggak sayang sama anak ini. Aku sayang dia, sama-sama kita manusia kan. Nah, jadi aku bagaimana ya keadaanku juga, aku nggak punya suami. Suamiku juga udah meninggal udah setahun. Pak Jebua itu ya? Iya, Pak Jebua itu suami aku. Jadi ini anakku nomor 2, anakku 5. Aku dulu kawinnya muda. Jadi sesudah itu dia di Medan udah menikah lagi kedua kali. Udah saya nikahi, saya adatin. Siapa itu? Ini. Kalau dia harus cerita ini. Saya udah adatin 2 kali. Udah itu suaminya ini kami senang lah udah dia sama keluarganya lah, berarti tanggung jawab kita udah lepas lah ya. Kami ke Jakarta ke sini. Nah, jadi pikiran kami kan di sana udah baik-baik lah. Jadi kan di sini dia telepon, "Mak, aku nggak tahan di sini. Transfer uang, Mak, biar aku nanti ke Jakarta." Ya, kami transfer uang dia ke sini. Udah itu dia melulu di Jakarta tuh anak dia ada 2 lagi. Ada 2 lagi anak dia. Cantik-cantik dua-duanya. Suaminya juga ganteng. Gagat dulu juga ini cantik nih. Nah, jadi udah itu
Dia udah kami datang, udah berpisah dengan anaknya, melamun melulu di rumah. Aku bukan nggak sayang, udah bawa berobat kemana-mana ini. Sampai aku dulu ya punya mobil sih saya ya, sampai kejual mobil loh, bawa dia berobat lah. Itu pokoknya udah habis harta, sekarang udah nggak ada. Rumah pun udah tinggal di kontrakan. Bapak kan tumor otak ya. Saya udah nggak punya apa-apa. Yang punya saya sekarang yang si kecil 2. Anakku yang lain juga nggak ada peduli. Yang peduli sama aku ini hanya Tuhan, kami berempat. Nggak ada yang peduli. Itu pun pekerjaanku. Dulu aku sekolah bagian syarat memang. Sekolah aku di Medan, tapi kursus ya. Khusus syarat-syarat. Aku dipanggil, kadang-kadang aku mijit orang, tapi yang situruk kadang ya, aku ngobatin orang. Itulah pekerjaanku. Tuhanlah yang tahu kehidupan kami bertiga di rumah ini. 2 si kecil sini, 1 berumur 9 tahun, 1 berumur 11 tahun. Jadi ya itulah Tuhanlah yang nawin kami. Aku bersyukur aja sama Tuhan apa yang diberikan sama aku gitu. Jadi aku ini udah janda, datang lagi dia ini. Begini datang anak ke rumah ini, bagaimana kata orang sama aku? Aku sebenarnya malu gitu. Aku bukan malu apa-apa, memang ini aku nggak pengen si anakku seperti ini gitu. Malu banget aku memang. Cuma bagaimana lah, aku terima aja. Kalau bapak jadi aku, bagaimana hati bapak? Ya, di sini aku sendiri loh yang rumah ini 1 bulan 1.400.000 ini. 1 bulan. Belum listrik ya? Belum listriknya. Jadi itulah yang saya tanggung. Tapi saya bersyukur sama Tuhan ada aja bantuannya sama aku, ya kan? Dipanggil aku. Tapi itu pun usus cewek ya, saya nggak mau cowok soalnya saya janda. Biarpun aku begini punya harga diri. Saya mulai dari dulu nggak ada sih yang seperti dia ini keluarga. Ya, mamaku itu Boru Nasution, bapakku itu Lubis, mamaku itu masih keturunan raja. Kenapa kau sampai seperti ini? Udah aku bilang sama dia, kamu di rumah nggak usah kemana-mana, ya. Kalau misalnya mencari atau apa mama, yang penting kamu di rumah. Nggak dengar gitu. Jadi aku udah capek gitu. Jadi sekarang maunya dia ini kemana, terserah dia aja. Saya udah pasrah, udah pasrah. Aku udah capek, udah bawa dia berobat, sampai mobil kejual, gitu. Sampai suamiku juga habis, tahun kemarin tuh udah setahun nih. Suami habis, anak stres, anak semua gitu, gak ada yang pedulikan aku. Jadi aku sekarang kalau ada begini nih, tambah pusing aku gak mau seperti dia gitu. Kadang-kadang aku bilang, Tuhan, kalau hanya begini penderitaan aku, mendingan bunuh aja saya tuh, cabut aja nyawaku, aku ikhlas gitu. Aku malu sama orang, aku membesarkan dia, maunya aku dimuliakan kan. Tahu-tahunya aku begini, semua tahu gitu, ya kan? Gitu. Aku sebenarnya nggak mau kayak gini anakku Pak. Aku ini bagaimana ya? Kalau saudaraku semua nggak ada nawin aku. Ceritanya begini, dulu aku Muslim, mamaku wajib, bapakku wajib. Bapakku agen cengkep Sumatera Utara. Jadi aku kalau minta apa-apa, karena aku katanya udah masuk suami saya Katolik, katanya berdosa katanya kalau aku dikasih harta bapakku. Tapi aku nggak mengharapkan itu. Aku percaya sama Tuhan, dikasih Tuhan rezeki. Nah itu, satu itu. Jadi aku sekarang ikut agama suamiku, tapi aku berdoa Tuhan, kasih aku yang terbaik yang mana. Aku juga bingung ini. Apa aku ikut suami saya terus? Apakah aku ikut Kristiani gitu? Aku juga bingung dalam hidupku. Makanya aku bilang sama Tuhan, Tuhan, unjukkan padaku yang mana yang terbaik. Kalau nggak cabut aja yang aku udah bilang gitu Pak. Anak-anakku mana ada peduli.